terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Chelsea Atalia dengan NIM 382. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu anggaran produksi. Nah, anggaran produksi itu sendiri adalah perencanaan atau rencana yang disusun untuk menyesuaikan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi suatu perusahaan pada masa yang akan datang agar itu sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang telah direncanakan, agar barang yang diproduksi dan juga rencana penjualan berjalan searah agar tidak lebih maupun tidak kurang. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan apa sih tujuannya dilakukan penyusunan anggaran produksi ini. Yang pertama ada menunjang kegiatan penjualan, yang kedua menjaga tingkat persediaan yang memadai, dan yang ketiga mengatur kegiatan produksi. Nah, yang pertama ini yang dimaksud dengan menunjang kegiatan penjualan, pastinya dengan kita melakukan namanya anggaran produksi, pastinya kita dapat mengetahui berapa banyak yang akan diproduksi agar menunjang kegiatan penjualan ini, agar barang yang diproduksi ini tidak lebih maupun tidak kurang dengan yang akan dijualkan nanti. Nah, yang kedua yaitu menjaga tingkat persediaan yang memadai, di mana barang dari perusahaan yang diproduksi ini dengan adanya anggaran produksi kita dapat menjaga nih tingkat persediaan barang ini agar tidak kurang maupun lebih. Dan yang ketiga yaitu mengatur kegiatan produksi. Baik, yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Di sini ada rencana penjualan, ada kapasitas mesin dan peralatan pabrik, ada kualitas dan kuantitas tenaga yang dimiliki, ada stabilitas bahan baku, model kerja yang tersedia, dan juga fasilitas gedung pastinya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam penyusunan anggaran produksi. Di sini ada 3. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produk. Nah, di mana dengan mengutamakan stabilitas produk, bahwa dalam arti stabilitas produksi ini atau barang yang diproduksi dalam periode entah periode per tahun, per minggu, ataupun per semester itu harus konstan atau tetap atau stabil. Nah, yang kedua, mengutamakan stabilitas persediaan. Dimana jika tadi produksi itu tetap atau konstan, di sini persediaannya harus tetap ataupun persediaan harus selama periode-periode yang sudah ditentukan, misalnya setahun, periode per minggu yang sudah ditentukan perusahaan itu harus stabil atau konstan. Nah, yang ketiga, kombinasi tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Jadi antara tingkat persediaan produksi dan juga tingkat persediaan stabilitas persediaan, keduanya itu tidak tetap tapi berfluktuasi atau naik turun seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili Kurniasari dengan NIM 2019-210384. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran produksi. Nah, telah dijelaskan tadi oleh rekan saya mengenai 3 metode kebijakan dalam penyusunan anggaran perusahaan. Nah, kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang metode pertama, yaitu tentang kebijakan yang mengutamakan stabilitas produksi. Nah, bagaimana cara menghitung berapa banyak jumlah produk yang diproduksi perusahaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terdapat rumus umumnya, yaitu rencana tingkat penjualan ditambahkan dengan tingkat persediaan akhir, kemudian dikurangkan dengan persediaan awal. Maka hasil tersebut disebut dengan jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat contoh soal yang akan kita bahas ya. Pada stabilitas produksi ini terdapat 3 langkah untuk menyelesaikan perhitungannya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa tingkat penjualannya yaitu sebesar 20.000 unit. Kemudian diketahui juga persediaan awal perusahaan sebanyak 5.000 unit, serta persediaan akhir sebanyak 7.500 unit. Sehingga untuk mencari barang tersedia dijual, itu caranya yaitu 20.000 ditambahkan dengan 7.500 ini. Sehingga hasilnya yaitu 27.500. Lalu dikurangkan dengan jumlah persediaan 27.500 ini dikurangkan dengan 5.000, sehingga dalam 1 tahun perusahaan akan memproduksi sebanyak 22.000
5.500 produk. Nah, lanjut, langkah yang kedua adalah kita menentukan kebijakannya. Nah, karena kita sedang mengerjakan mengenai stabilitas produksi, maka produktivitasnya ini sama setiap periodenya. Nah, dikarenakan dibuat secara triwulanan, maka rencana produksi tahunan ini yang sebesar 22.500 unit yang telah kita mendapatkan hasil tadi, itu kita bagi dengan 4. Nah, dalam 1 tahun kan ada 4 triwulan nih, sehingga setiap triwulannya perusahaan itu dapat memproduksi sebanyak 5.620 unit. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu membuat anggaran produksi secara triwulanan berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, jadi cara yang pertama itu kita akan mengisi tabel rencana penjualan terlebih dahulu. Nah, tadi rencana penjualannya yaitu 20.000 unit dalam 1 tahun. Sehingga setiap triwulannya perusahaan itu berencana akan menjual sebanyak 5.000 unit. Dari mana perhitungannya? Jadi perhitungannya itu dari 20.000 ini dibagi 4, yaitu menjadi 5.000. Jadi total ini itu harus sama ya dengan rencana penjualan yang di sini. Kemudian kita memasukkan persediaan akhir. Nah, karena ini persediaan akhir, maka kita itu memasukkan yang harus diisi yaitu tabel di TW keempat, triwulan keempat, yaitu sebesar sama seperti ini, 7.500. Informasi selanjutnya yang ada yaitu persediaan awal. Nah, karena ini tuh disebut persediaan awal, maka kita mengisi pada tabel yang TW1 5.000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian rencana produksinya kan kita tadi sudah tahu per triwulannya itu 22.500 dibagikan 4. Nah, setiap triwulannya sama karena di sini kita sedang membahas tentang stabilitas produksi ya. Jadi ini sama. Sehingga kita totalkan mendapatkan hasil yaitu sebesar 22.500. Jadi kita mulai dari triwulan keempat. Ini, triwulan keempat. Untuk mencari barang tersedia dijual, maka caranya yaitu 5.000 ditambahkan dengan 7.500. Maka hasilnya yaitu 12.500. Nah, berapa banyak persediaan awalnya? Nah, rumus awalnya kan barang tersedia dijual ini dikurangi dengan persediaan awal sehingga mendapatkan hasil yaitu rencana produksi tahunan ya, seperti itu. Jadi untuk mencari persediaan awal maka kita balik. Jadi langsung saja 12.500 kita kurangkan dengan 5.625 sehingga mendapatkan hasil 6.875. Nah, setelah selesai mengisi pada tabel TW keempat, kemudian kita isikan pada TW ketiga. Nah, caranya yaitu persediaan awal ini pada TW keempat kita isikan ke dalam persediaan akhir yang ada pada TW ketiga. Seperti ini. Baik, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk TW ke-1. Berarti persediaan akhirnya ini sama dengan persediaan awal di TW kedua, yaitu sebesar 5.625 ya. Sehingga 5.000 ditambah 5.625 ini hasilnya yaitu barang tersedia untuk dijual. Kemudian untuk mengisi tabel total ini, dapat dilihat untuk persediaan akhirnya maka kita isi dari tabel TW keempat yaitu sebesar 7.500. Nah, untuk tabel persediaan awal maka kita ambil dari TW yang ke-1 yaitu 5.000. Nah, kemudian untuk menghitung barang tersedia untuk dijualnya yaitu dengan cara 20.000 kita tambahkan dengan 7.500 maka mendapatkan hasil 27.500. Nah, nilai ini semua itu harus sama ya nilainya dengan yang ada di sebelah sini. Ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya adalah Sindayak Tia Safian Putri dengan NIM 2019-21-039. Di sini, saya akan penyusunan anggaran yang kedua, yaitu adalah anggaran produksi dengan kebijakan yang mengutamakan stabilitas persediaan. Nah, yaitu di mana persediaan ini yang dimiliki itu dibuat konstan atau tetap, sehingga tetap sama setiap periode dalam. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu soalnya sama dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi sebelumnya, namun di sini kita memakai pada kebijakan stabilitas persediaan. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa jika kita memakai kebijakan stabilitas persediaan, bahwa kita harus mengingat bahwa nilai persediaan nanti akan sama pada setiap periodenya atau konstan. Nah, sudah diketahui pada soal sebelumnya, yaitu persediaan awalnya adalah 5.000, persediaan akhirnya adalah sebesar 7.500. Sehingga kita mendapatkan selisih antara persediaan awal dan juga akhirnya, yaitu sebesar 2.500. Nah, karena kita di sini memakai triwulanan, oleh karena itu harus dibagi 4, yaitu selisih tadi 2.500 harus dibagi 4, yang menghasilkan 625 per triwulannya. Nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencari persediaan akhir setiap triwulannya. Dengan apa? Dengan membandingkan persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, perlu kita ketahui nih, rekan-rekan, bahwa ada dua persamaan. Yang pertama adalah jika persamaan awal itu kurang dari persediaan akhir, maka persamaan akhir setiap triwulannya adalah sama dengan persamaan awal ditambah dengan selisih yang sudah kita hitung tadi. Nah, jika yang kedua adalah jika persamaan awal tadi lebih besar nih dari persamaan akhir, maka persamaan akhir setiap triwulannya adalah persamaan awal dikurangi dengan selisih yang sudah kita hitung tadi. Nah, berdasarkan soal tadi bahwa diketahui nih persamaan awalnya adalah sebesar 5.000 dan persediaan akhirnya adalah sebesar 7.500. Oleh sebab itu, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa persediaan awal kurang dari persediaan akhir, sehingga 5.000 adalah kurang dari 7.500. Nah, ketika kita nanti mencari persediaan akhirnya adalah kita memakai yang pertama, yaitu untuk mencari persediaan akhir setiap TW, yaitu dengan cara persamaan awal ditambah dengan selisihnya tadi. Nah, sudah saya jelaskan, yaitu di sini ada tabel, yaitu ada TW1, yaitu adalah sebesar 5.000 ditambah 625, yaitu selisihnya 5.625. Dan untuk mencari TW yang kedua, kita bisa memakai hasil dari TW yang pertama, yaitu 5.625 ditambah 625, hasilnya adalah 6.250. Begitupun juga seterusnya, yaitu di TW3 ada 6.250 ditambah 625 yang menghasilkan 6.873. Dan yang terakhir adalah TW4, yaitu dari hasil TW3, yaitu 6.875 ditambah 625, yaitu menghasilkan 7.500. Sehingga di penyelesaiannya ini adalah kita harus membuat tabel. Nah, di triwulan pertama hingga keempat di sini ada rencana penjualan. Nah, rencana penjualan di awal tadi adalah sebesar 5.000. Otomatis rencana penjualan dari triwulan pertama hingga triwulan keempat adalah besarnya sama. Nah, untuk mencari persediaan akhir triwulan pertama tadi kita sudah hitung, yaitu di triwulan pertama ada hasilnya 5.625, di triwulan kedua ada 6.250, di triwulan ketiga ada 6.875, di triwulan keempat ada 7.500. Nah, selanjutnya kita mencari barang tersedia untuk dijual. Nah, kita bisa mendapatkan barang tersedia dijual ini dari mana? Dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhirnya. Nah, selanjutnya untuk mencari persediaan awal di triwulan pertama, ya tadi kita sudah mengetahui bahwa persediaan awalnya adalah 5.000. Nah, kemudian untuk mencari persediaan awal di triwulan kedua adalah kita mendapatkan dari persediaan akhir di triwulan pertama, yaitu 5.625. Sehingga persediaan awal di triwulan kedua adalah persediaan akhir di triwulan pertama, yaitu 5.625. Nah, yang terakhir adalah rencana produksi triwulan. Nah, untuk rencana produksi di triwulan pertama, kita bisa mendapatkannya dari barang tersedia dijual di triwulan pertama dikurangi dengan persediaan awal di triwulan pertama, yaitu 10.625 dikurangi dengan 5.000, sehingga kita bisa mendapatkan rencana produksi di triwulan pertama sebesar 5.625. Begitupun selanjutnya. Sehingga kita bisa mendapatkan total dari rencana penjualan adalah 20.000, di persediaan total di persediaan akhir adalah 7.500 karena persediaan akhirnya tadi 7.500, dan barang tersedia dijual adalah totalnya 27.500, persediaan awalnya adalah 5.000, dan yang terakhir adalah rencana produksi triwulan totalnya adalah 22.500.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM 482. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kebijakan kombinasi. Nah, di sini mungkin saya hanya akan menjelaskan metode yang ketiga ini secara teori saja. Karena dalam kebijakan kombinasi ini untuk mencari persediaan akhir dan persediaan awal adalah dengan menggunakan trial and error, sehingga cara ini tuh jarang sekali digunakan dalam anggaran produksi. Maka dari itu saya menjelaskan secara singkat dan secara teori saja. Pada cara ini tingkat produksi dibiarkan berubah-ubah, artinya mengkombinasi dua kebijakan, yaitu kebijakan stabilitas persediaan dan kebijakan stabilitas produksi. Dalam membuat kombinasi kebijakan harus menggunakan asumsi bahwa harus ada keseimbangan optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Kemudian ada kebijakan kombinasi. Yang pertama adalah tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Kemudian yang kedua itu tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak boleh kurang dari separuhnya persediaan maksimal. Kemudian yang ketiga adalah produksi bulan Juli, Agustus, September boleh dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran produksi. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi disusun dengan berdasarkan anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua hal yang berhubungan dengan produksi seperti kebutuhan bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas mesin-mesin, penambahan modal, dan kebijaksanaan persediaan diselaraskan dengan kemampuan menjual. Jelaslah bahwa anggaran produksi mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan. Apabila anggaran produksi disusun dengan baik, maka anggaran ini pun akan berfungsi sebagai alat pengkoordinasian. Anggaran produksi mengkoordinasikan berapa jumlah yang akan diproduksi dengan keadaan finansial, keadaan permodalan, perkembangan produk, dan tingkat penjualannya. Sebetulnya, antara bagian penjualan dan bagian produksi harus selalu ada hubungan timbal balik. Kepala bagian penjualan harus mengetahui banyak keadaan bagian produksi sebelum membuat anggaran penjualan. Selanjutnya, anggaran produksi juga dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Pengawasan produksi meliputi pengawasan kualitas, kuantitas, dan tentu saja biaya. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, hal-hal utama yang perlu diperhatikan itu seperti pengawasan bahan mentah, penganalisaan proses produksi, penentuan rutin dan scheduling, pemberian perintah kerja, dan akhirnya sampai kepada follow up. Nah, untuk keperluan pengawasan terhadap tingkat produksi dan tingkat persediaan barang jadi baik harian maupun mingguan harus disusun laporan pelaksanaan atau performance report. Dalam performance report ini dilakukan perbandingan antara rencana dengan realisasinya sehingga akan segera tampak apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.